Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi semua, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan saya dan pimpinan jajaran pimpinan DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tadi DPD-DPD sudah memaparkan, menceritakan, melaporkan kegembiraan dan kebanggaannya untuk menjadi bagian dari perjuangan Partai Gelora Indonesia di DKI Jakarta. Dan insya Allah DPC-DPC juga insya Allah nanti akan turut ikut serta dalam perjalanan perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, marilah kita menyapa tokoh utama Partai Gelora Indonesia pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Pak Anies Mata. Alhamdulillah senyumannya kita bisa lihat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Anies dalam keadaan sehat walafiat. Apakah suaranya bisa terdengar sedikit menyapa kita semua? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Anies tadi menyaksikan betapa ceria, gembira, dan semangatnya DPD-DPD Gelora Indonesia se-DKI Jakarta menyampaikan laporan. Terima kasih Pak Anies. Berikutnya tokoh dari Partai Gelora Indonesia adalah Bapak Ahmad Zerohi, Ketua Bangtor. Ini teman kita dari DKI Jakarta juga. Assalamualaikum. Insya Allah akan sama-sama berjuang bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi kita saksikan kegembiraan dan juga rasa kebanggaan dari DPD-DPD yang sudah mendahului Rakerwil kita pada pagi hari ini melakukan Rakerda. Izinkanlah saya pada sesi pengantar Rakerwil ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman sekalian, Bapak Ketum dan Bapak Ketua Bangtor yang saya cintai, tadi Rakerwil didahului oleh pembekalan Akademi Pimpinan Indonesia dengan tema keagamaan, hijrah, dan solidaritas sosial. Itu semua disampaikan dalam rangka kita semua memasuki bulan Muharram, dan yang terutama adalah kita ingin memberikan pesan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa Gelora Indonesia di DKI Jakarta siap menjadi rumah politik yang nyaman bagi umat beragama di DKI Jakarta. Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta memiliki keyakinan untuk tumbuh dan kuat di kemudian waktu karena kita berdiri pada posisi politik yang tepat. Karena kita memiliki narasi yang sesuai dengan kepentingan publik dan insya Allah kita memiliki strategi delivery yang jitu, yaitu bahwa kita akan bertarung dalam arena digital. Bapak Ketum dan Bapak Ketua Bangtor yang kami cintai, dan yang berikutnya adalah bahwa muatan Rakerwil pada hari ini itu telah didahului oleh pendalaman dan pendetailan tema-tema muatannya itu di dalam rakerda DPD dan DPC sebelumnya. Demikian juga oleh bidang-bidang di DPW ini. Dan tadi sudah dilaporkan di tingkat DPW, sebentar lagi Bang Didin dan Bu Rifko akan menyampaikan laporan di tingkat DPW pada Rakerwil pagi hari ini. Tapi izinkanlah saya mengangkat satu situasi, satu aura di dalam Rakerwil dan Rakerda ini. Bahwa tema, agenda, target, indikator
itu keseluruhannya telah mengalami internalisasi di dalam semua pengurus DPW, DPD, dan DPC. Oleh karenanya ada rasa kebersamaan yang kita pikul bersama untuk kita memperjuangkan tujuan kita menang di pemilu yang akan datang. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu adalah rasa kebersamaan yang tumbuh sejauh ini, alhamdulillah. Dan yang terakhir, Bapak Ketum dan Bapak Ketua Bangtor yang kami cintai, hari ini adalah puncak acara Rakerwil pertama tahun 2020 bertemakan Gelorakan Solidaritas Bersama untuk Jakarta Tangguh. Ini memiliki makna yang tidak sederhana. Yang pertama, bahwa kita semua, Gelora Indonesia di DKI Jakarta, bertekad membangun semangat kepahlawanan, semangat gelorakan, bahwa krisis ini tetap berjalan, bahkan menunjukkan ritme yang masih terus menanjak. Tetapi kita menolak untuk berdiam diri. Kita menolak untuk berpangku tangan. Kita menolak untuk bertopang dagu. Kita memilih untuk bergerak. Kita memilih untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan kita tetap memilih untuk berjuang menaikkan bendera Partai Gelora Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kita bangun semangat kepahlawanan. Yang kedua adalah kita juga ingin merakit solidaritas di masyarakat DKI yang pada saat ini sedang terbelah. Kita ingin menjadi perekat. Kita ingin menjadi solidarity maker di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta. Makanya temanya adalah solidaritas bersama. Dan yang ketiga adalah bahwa kita ingin menjadi bagian dari solusi. Bahwa kita tidak ingin hanya pihak yang berkeluh kesah. Tidak hanya ingin menjadi pihak yang hanya memberikan kritik, tetapi tidak ada solusi di dalamnya. Oleh karenanya kita juga mengangkat tema untuk Jakarta Tangguh. Jadi Bapak Ketum dan Bapak Ketua Bangtor yang kami cintai, itu adalah keseluruhan tema, keseluruhan pengantar dari Rakerwil Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta. Dan mohon izin dalam sesi sebelum nanti Pak Ketua Bangtor dan Pak Ketua Umum memberikan pesan-pesan buat kita semua, minta izin dengarkan laporan dari Rakerwil pertama Gelora Indonesia DKI Jakarta oleh Pak Selamat Nurdin dan Ibu Rifko. Gelora yakin, Gelora siap, Gelora kerja. Silakan Pak Selamat Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari paparan uraian Ketua DPW Gelora DKI, saya akan menyampaikan pencapaian di tahun 2024, nanti Ibu Rifkoh pencapaian di tahun 2021. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ketum yang sudah memberikan inspirasi dari awal berdirinya Partai Gelora Indonesia, dan itu memberikan motivasi yang luar biasa di seluruh kader, kepengurusan, sehingga kita perhatikan betul dari paparan setiap semua ketua DPD dan pengurusnya di setiap DPD, demikian antusias dan memberikan target-target yang menggembirakan dan memotivasi bersama. Bayangkan saja, dari target pencapaian pengurus, maksud saya pemilih di Jakarta itu ada 7 juta pemilih di Jakarta, yang aktif memilih ada 5 juta, dan kita bersama menyepakati aspirasi dari bawah dan disepakati bersama, kita akan insya Allah dengan kerja dan komitmen bersama, kekompakan di DKI Jakarta, insya Allah kita akan raih. Selanjutnya kepada Bu Rifkoh dipersilakan. Saya lanjutkan, izin Pak Ketum dan Pak Bangter untuk mendetailkan tahapan-tahapan kerja kita untuk mencapai apa yang kita targetkan, dan ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam Rakerda.
Yang pertama, Pak Ketum dan Pak Bangter, ini bahagian dari apa yang sudah dicapai oleh teman-teman dalam kesepakatan rakerda yang diawali dari raker DPC masing-masing. Sehingga kemudian kami di DKI sudah memiliki rute jalan yang clear, mapping yang jelas, sehingga kemudian imajinasi kami di dalam membangun Jakarta ke depan, di dalam memenangkan Partai Gelora di tahun 2024 sudah mulai menjadi kerja nyata, sudah mulai terbayang langkah-langkah dan tahapan yang akan kita kerjakan. Maka Gelora yakin, Gelora siap, Gelora kerja. Terima kasih. Allahu Akbar, merdeka. Terima kasih Bang Didin dan Bu Iip dan juga Pak Dita dan Pak Tubagus KWSB Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta dan juga teman-teman DPD dan DPC se-DKI Jakarta. Terakhir, marilah kita tunjukkan semangat kepahlawanan kita tunjukkan kebahagiaan kita, kebanggaan kita tunjukkan solidaritas kita dengan kita menyampaikan yel-yel bersama. Kalau saya sebut Gelora pertama kali, jawablah yakin. Kalau saya sebut Gelora kedua kali, jawablah siap. Dan kalau saya sebut Gelora untuk ketiga kali, jawablah kerja. Dan jawablah semua itu dengan lantang. Siap ya? Gelora! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama di rapat kerja daerah ini. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita perlu mengenalkan lebih banyak kepada publik kita di Jakarta City. Kalau cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kepedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata harus berperang, robohkan setan yang berdiri menyangkal. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Semuanya penindasan serta perwenang-wenangan. Banyak lagi drama, banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakadilan dan kesetaraan.
DPD mana? sandarkan cita-cita. Jakarta Pusat mana? Jakarta Pusat melesat. Tak ada lagi yang bisa Jakarta Utara juara. Kepulauan Seribu subur. tua. Jakarta Timur subur. Manusia. Jakarta Selatan terdepan. Kami bertanya, Jakarta Barat tolong kau jawab terhebat. dengan cinta. Semuanya Gelora. 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 Sekali lagi. Gelora. Merdeka. Oke, luar biasa. Makasih Bang. Gantian mic-nya ya. Terima kasih untuk lagu yang sangat bergelora. Bro, hari ini kita lanjutkan acara kembali ya. Setelah tadi sambutan dari Ketua DPW Bapak Tri Wisaksana atau Bang Sani. Ya, Bang Sani. Berikutnya Kita akan melanjutkan acara mendengarkan pesan dari Ketua Bangter 2, Bapak Ahmad Zerofi. Sudah siap? Bapak Ahmad Zerofi. Baik, kalau sudah siap, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Bapak Anies Mata, kemudian Pak Sekjen, Pak Mahfud Siddiq yang juga hadir, Ketua Bidang SDM tadi Pak Musyafa yang sudah izin karena mutaksiah. Kemudian yang sama-sama kita cintai, kita hormati Bang Sani, Bang Didin, Ibu Rifko, Ketua dan Wakil Ketua DPW Gelora Indonesia DKI, Pak Tubagus, Sekretaris, dan Pak Dita sebagai bendahara, teman-teman DPD DKI Jakarta Partai Gelora Indonesia, Bang Fauzi, Bang Rizal, Bang Anwar Halim, Bang Ardi, Pak Fuadi, dan juga Bang Rois. Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita dengan sangat banyak, dari mulai kita ini masih berniat, bernawaitu mendirikan partai ini, sampai kemudian kita diberikan kekuatan internal maupun kekuatan eksternal, yaitu lingkungan yang kita hadapi saat ini dengan COVID-19 ini. Semua ini merupakan karunia yang harus kita cari hikmahnya agar kita sama-sama tetap bergelora sesuai cita-cita kita mendirikan partai ini. Bang Sani dan teman-teman DPW yang saya hormati, kalau mengikuti Raker Will yang tadi sudah seremoni acara akhirnya kita ikuti dari pagi sampai saat ini, dan nanti kita akan dengarkan arahan dari Ketua Umum kita. Tentu semua kita dan saya sendiri sangat terharu dan tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah dan terima kasih kepada teman-teman DKI dari mulai DPD, DPW, DPD, DPC-nya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya tangkap tentu dari semua suasana ini nomor satu adalah adanya optimisme yang luar biasa, dan optimisme itu merupakan energi yang paling penting bagi kita sebagai seorang beriman dan juga sebagai orang yang memutuskan menjalani takdir politik kita. Dan optimisme itu telah kita awali dari niat pada saat kita sama-sama terlibat dalam partai ini, baik pada masa menjelang kelahirannya, masa deklarasinya, sampai kemudian hari ini kita menerima dengan lapang hati semua tanggung jawab kita di pos-pos masing-masing yang telah kita ambil,
dengan kebesaran hati, kelapangan hati, optimisme itu begitu terasa karena kita semua insya Allah memiliki nawaitu yang baik. Yang kedua, optimisme itu juga saya kira kita tangkap dan kita rasakan dari kapasitas yang ada pada teman-teman di DKI Jakarta. Kalau istilahnya Jakarta ini tidak usah dikasih arahan juga sudah tahu cara kerjanya. Jadi kita ini berbagi semangat dan seperti jadi kita nunggu hasilnya aja Bang Sani ya. Kita berharap percaya sepenuhnya dengan apa yang tadi sudah disaripatikan dalam jargon, pada dasarnya itu adalah kumpulan dari pikiran, kumpulan dari ide, kumpulan dari rencana, kumpulan dari semua ilmu yang dipakai untuk memenangkan Gelora yang tadi telah disaripatikan jadi Gelora Yakin, kemudian Gelora Semangat dan Gelora Kerja. Jadi orang lihat saripatinya padahal di dapurnya demikian banyak yang punya kapasitas. Nah, yang terakhir, yang ketiga tentu dari optimisme berbasis niat, kemudian optimisme berbasis kapasitas. Yang terakhir ini saya kira yang mungkin kita titipkan adalah bagaimana menerjemahkan ini dengan apa yang sering Ketua Umum arahkan dengan kolaborasi. Jadi PR selanjutnya adalah bagaimana cita-cita yang luar biasa. Tipan harapan kita adalah mari terus-menerus menemukan alasan yang kuat kenapa orang mau berkolaborasi dengan kita. Dan karena itu menemukan selalu alasan yang kuat agar orang mau berkolaborasi. Itulah saya kira yang tadi Bu Rifqah juga sampaikan tentang sudah jelas peta jalannya dalam paparan tadi istilahnya. Itu saya kira juga yang tadi Bang Didin sampaikan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan struktur, dan kalau Bang Sani bilang itu sudah diinternalisasi. Suaranya jelas Bang Sani? Siap, jelas. Baik, soalnya ada yang chat ini suaranya hilang. Jadi diinternalisasi oleh seluruh pengurus dari atas sampai bawah, kemudian peta jalan yang jelas dan semua yang tadi sudah dipaparkan. Saya kira ini kita pertajam lagi dengan mendeliver ini kepada orang lain agar mau berkolaborasi dengan kita, sebab orang di tengah suasana politik yang seperti saat ini, kita berharap kita menjadi rumah tadi yang Bang Sandi bilang, rumah besar politik yang menampung aspirasi banyak orang. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga bagian dari optimisme yang auranya hari ini luar biasa. Kita tangkap, perlu saya laporkan kepada teman-teman, juga kepada para peserta bahwa demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ketua Umum. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menemani kita, Pak Sekjen juga, dan kepada DPW DKI. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan karena COVID ini masih tetap harus disikapi secara proporsional. Terima kasih dan selamat atas rakerwilnya yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dan membersamai kita dan mengantarkan apa yang kita cita-citakan ini sesuai dengan niat baik yang telah kita miliki sejak semula sampai sekarang dan insya Allah sampai nanti. Tetap semangat, Gelora Yakin dan Gelora Kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap, makasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zairofi atas pesan dan arahannya. Semoga semakin membuat kita bergelora. Ya, sebelumnya kita sapa dulu nih. Alhamdulillah bergabung bersama kita Bapak Mahfud Siddiq, Sekjen Partai Gelora Indonesia. Terima kasih Pak Sekjen. Selamat datang dan selamat bergabung Pak Sekjen. Ya, oke, berikutnya kita dengarkan sama-sama ini yang dinanti-nanti nih.
pesan dari sangat-sangat dinanti. ya, pesan dari Saking Ketua Umum. Maaf nih, saking dinantinya saya semalaman bikin pantun buat Bapak. Kalau diizinkan saya ingin bacakan khusus untuk Bapak Ketua Umum kita, Bapak Anies Mata. Perkenalkan Pak, saya Leni Sundari. Saya dari Komet Pak, Komet ya Pak. Tolong diingat Pak. Ini saya nggak tidur Pak sampai jam 4. Ikan kembung di Tuumbara, ikan todak mati ditikam. Selamat bergabung Ketum Partai Gelora. Arahan yang bijak kami nantikan. Aduh, luar biasa. Sampai jam 4 lagi. Bergadang saya Pak, jam 4 saya baru tidur. Ya. Ayo bro lanjut. Gawat. Langsung aja barangkali kita dengarkan sama-sama pesan Ketua Umum Partai Gelora Bapak Anies Mata. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, khususnya Pak Sekjen yang juga menyertai kita pada pagi hari ini, ada Ketua Bangter, Pak Zairofi, dan tentu saja secara lebih khusus seluruh pimpinan DPW dan DPD DKI, dan khusus ini Ketua DPW Bang Sani, Wakil Ketua DPW Bang Didin, serta Pak Sekjen Pak Tubagus dan Bu Rifko serta Bung Dite dan seluruh jajarannya. Saya kemarin diminta oleh Pak Tubagus untuk ikut acara ini dari awal, jadi bukan cuma hadir waktu mengisi arahan terakhir, dan saya tidak mengerti apa sebabnya. Tapi tadi setelah saya mengikuti dari awal, saya baru mengerti pesannya ini satu, Gelora. Mantap. Geloranya itu loh. Jadi memang terasa betul bahwa sesuai dengan namanya, semangat seluruh DPD tadi ketika menyampaikan target dan keyakinannya bahwa itu bisa dicapai, itu yang luar biasa. Jadi saya sekarang mengerti kenapa saya diminta dari awal mengikuti acara ini. Memang yang mau disampaikan kepada saya ini bahwa Jakarta siap untuk menang dalam pemilu yang akan datang insya Allah. Jadi saya ngeri melihat tadi semangat dari seluruh ketua-ketua DPD, dan ini meyakinkan saya bahwa sebenarnya seperti yang kita temukan dalam seluruh peristiwa sejarah, bahwa semua pencapaian besar itu pada mulanya ditentukan oleh tekad, oleh semangat determinasi. Adapun tantangan-tantangan itu ada pada seluruh perjalanan kita, tapi kalau kita dari awal percaya bahwa kita harus dan bisa mencapainya, insya Allah apa yang kita tetapkan bisa kita capai. Amin. Dan semangat itulah yang saya temukan tadi pada sepanjang pemaparan seluruh pimpinan DPD-DPD Gelora se-Jakarta. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan respect, hormat, dan juga kekaguman saya kepada seluruh tim pimpinan di DKI, dan insya Allah ini meyakinkan saya bahwa target besar kita secara nasional juga bisa kita capai karena salah satu indikator utamanya yaitu ibu kota. Mumpung belum pindah ini ibu kota. Alhamdulillah benar-benar menunjukkan kualitas yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, secara umum, secara nasional juga saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, kita juga menyaksikan perkembangan yang luar biasa. Sampai saat ini jumlah DPD kita sesuai dengan laporan dari Pak Sekjen sudah 504 dari 514.
Gitu ya. Jadi jumlah DPD kita bertambah lagi setelah kita mendapatkan SK. Itu artinya kira-kira kita sudah sekarang di DPD sudah 98%. Tinggal 10 DPD lagi insya Allah yang mudah-mudahan bisa kita kelarkan. Dan seluruh DPC insya Allah secara nasional bisa kita selesaikan sampai Desember yang akan datang insya Allah. Dengan demikian pada tahun 2021 nanti kita sudah langsung masuk ke pembentukan PAC dan juga sampai ke pembentukan tim di setiap TPS. Jadi saya kira target untuk memenuhi seluruh persyaratan untuk untuk lolos dalam verifikasi KPU sebagai peserta pemilu, mudah-mudahan bisa kita selesaikan lebih cepat sebelum kita memasuki tahapan verifikasi tersebut. Ini juga hal yang sangat menggembirakan dari seluruh teman-teman di seluruh DPW di Indonesia. Yang juga fenomena yang menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah fenomena pilkada. Sebenarnya secara hukum kan SK kita dalam pilkada ini tidak punya banyak makna di KPU gitu ya. Tapi sampai saat ini saya sudah bersama Pak Sekjen sudah menandatangani puluhan SK pilkada dan untuk pilkada ini, dan alhamdulillah sebagian dari mereka juga adalah kader Partai Gelora yang maju dan sebagian yang lainnya adalah kita mendukung. Tapi ini menunjukkan bahwa ini belum dicatat sebagai peserta pemilu saja kita sudah mendapatkan posisi yang sangat bagus dalam percaturan politik di daerah. Dan saya kira mudah-mudahan nanti setelah resmi sebagai peserta pemilu posisi kita jauh lebih kuat lagi. Tapi sekali lagi saya ingin menunjukkan bahwa keterlibatan kita dalam pilkada ini luar biasa besar maknanya karena kita menemukan banyak sambutan yang sangat bagus dari teman-teman di daerah. Dari para calon, para kandidat untuk mendapatkan dukungan dari Gelora. Bahkan ada satu cerita yang menarik. Saya kedatangan tamu di Patra beberapa hari yang lalu, yang calonnya ini dulu sudah ada kesepakatan awal untuk mendapatkan dukungan dari PKS, tapi kemudian dan sudah dideklar juga kemudian, tapi kemudian pindah ke calon yang lain. Kemudian calon ini datang untuk mendapatkan dukungan kita, tapi kita sudah terlanjur mendapatkan dukungan memberikan dukungan kepada yang lain. Dan dia tahu bahwa kita sudah mendapatkan dukungan kepada yang lain dan sebenarnya kursinya juga sudah penuh. Tiketnya sudah penuh, sudah utuh. Dia tidak perlu kursi kita, tapi tetap datang untuk minta dan sudah tahu bahwa kita sudah mendukung yang lainnya. Tapi tetap datang untuk meminta dukungan dukungan kita. Jadi hal-hal seperti ini luar biasa. Kita rasakan sekali di daerah dan salah satu alasan saya tanya, kenapa masih kan kursi Anda kan sudah penuh kan, sudah tidak perlu lagi dengan Gelora. Katanya bukan soal itu. Kita ini melihat bahwa ini partai ini punya bakat untuk menjadi partai besar di Republik ini. Jadi kita ingin dapat dukungannya dari awal. Nah, jadi ini satu contoh dan yang situasi seperti ini sekarang alhamdulillah ini banyak sekali terjadi dalam pilkada kita sekarang ini. Artinya ini memberikan tambahan optimisme bagi kita semuanya bahwa insya Allah cara kita bekerja sudah on the track, sudah terasakan oleh publik juga kehadiran kita di lapangan. Nah, saudara-saudara sekalian, selama
sejak kita resmi menjadi terdaftar sebagai resmi sebagai berbadan hukum sebagai partai politik, saya juga mendapatkan banyak kunjungan, terutama dari ormas-ormas Islam, para pimpinan ormas Islam, dan tokoh-tokoh umat secara umum, yang dalam dialog itu saya menangkap saripati pertanyaan secara umum yang berkembang pada mereka kepada kita. Salah satu dari pimpinan ormas yang datang itu mengatakan bahwa kita ingin bergabung seluruhnya dengan partai Gelora ini, tapi kita ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sikap partai Gelora kepada ormas-ormas ini. Saya merasa bahwa pertanyaan ini agak berulang di beberapa tokoh-tokoh yang baik yang datang ke rumah maupun yang datang ke Patra. Dan kemudian saya memberikan jawaban yang kepada mereka ini. Saya kira saudara-saudara sekalian, jawaban ini menjelaskan apa keunggulan utama kita sebagai partai Gelora ini, yang membedakan kita nanti dengan partai yang lain. Karena yang datang ini salah satunya adalah ormas Islam, saya berikan perspektif sejarah dulu. Saya mengatakan bahwa dulu Partai Masyumi itu menjadi besar karena dua faktor. Yang pertama adalah representasi, yang kedua adalah kolaborasi. Yang saya maksud dengan representasi itu adalah bahwa di dalam Partai Masyumi seluruh kelompok umat Islam mempunyai ruang, kamar di Partai Masyumi. Seluruhnya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, dan seterusnya. Tapi semua mereka itu tidak melebur, tidak diverger menjadi satu entiti baru. Mereka tetap dengan identitasnya, tetap dengan tetap dengan namanya, cuma diberi ruang di dalam dan kemudian mereka berkolaborasi sesama mereka. Jadi ormas-ormas itu tidak dilebur, tapi mereka justru masuk ke dalam, mewakili kelompoknya dalam satu rumah besar yang bernama Masyumi. Jadi representasi dan kolaborasi ini yang dulu membuat Masyumi itu besar, makanya namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi itu seperti wadah yang menampung seluruh umat ini, jadi rumah besar umat Islam di dalam Masyumi ini, yang membuat mereka semuanya merasa nyaman karena identitasnya dipertahankan, tapi mereka berkolaborasi sebagai satu kekuatan politik umat Islam. Nah, tapi kenapa di dalam sejarah kita melihat bahwa partai nasionalis itu bisa lebih unggul? Sebabnya adalah karena partai Islam ini dalam politik merepresentasikan dirinya sebagai kekuatan mayoritas. Tetapi kelebihan dan keunggulan partai nasionalis adalah, terutama yang dipimpin oleh Bung Karno, adalah karena dia menawarkan platform untuk seluruh populasi, untuk seluruh rakyat Indonesia. Populasi, platform yang ditawarkan oleh beliau inilah yang kemudian menjadi dasar negara, sehingga mereka memberikan ruang bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh kekuatan bangsa punya ruang di dalam. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kalau tiga faktor ini kita gabung di Partai Gelora, yaitu kita menawarkan platform yang kita sebut dengan arah baru Indonesia ini, dengan target menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia,
kemudian kita menjadi representasi bagi seluruh kelompok. Mulai dari yang paling kanan sampai yang kanan tengah, masuk ke tengah, ke kiri tengah, sampai kepada kiri yang paling jauh, bisa semuanya punya ruang di sini. Karena narasi kita ini bisa merangkum semuanya. Jadi oleh karena itu sebagai kita memberikan ruang kepada seluruh kekuatan ini, seluruh elemen-elemen bangsa ini secara keseluruhan, dan kita membawa platform baru bagi mereka semuanya. Cuma bedanya adalah platform baru yang sekarang kita bawa berbeda dengan situasi ketika Bung Karno melahirkan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Begitu juga ketika bangsa kita dalam sejarahnya mengalami crash besar karena peristiwa G30S dan kekacauan politik yang luar biasa, lalu Soeharto datang mengeluarkan platform baru. Udahlah, kita tinggalkan politik yang gaduh, kita mulai bangun negara. Pembangunan itu adalah platform. Nah, saudara-saudara sekalian, menjadi 5 besar itu maknanya bahwa Indonesia menjadi salah satu global leader, salah satu pemimpin global, karena ukurannya, potensinya, sangat memungkinkan Indonesia ke situ. Tapi selama ini masalah Indonesia adalah gap antara potensi dan pencapaian yang terlalu jauh. Nah, gap inilah yang ingin kita tutup. Dan pada dasarnya menutup gap ini adalah platform masa depan. Karena itu dia berbeda dengan platform seperti yang sebelumnya. Karena kebutuhan saat itu memang berbeda dengan kebutuhan kita saat ini. Jadi mengkombinasi antara platform, representasi, dan dan kolaborasi, insya Allah inilah yang akan menjadikan Partai Gelora sebagai partai, kalau istilahnya tadi Bang Didi ini sebagai partai grade A. Ya. Jadi ini partai besar di Indonesia, insya Allah gitu ya. Karena tujuan kita menjadikan Indonesia sebagai 5 besar, maka kita harus menunjukkan bahwa basis dukungan kita juga mewakili seluruh populasi di Indonesia, dan seluruh populasi itu mengalir dalam arus besar pada arah yang kita buat, yaitu yang kita sebut dengan arah baru Indonesia ini, dan berkolaborasi sesama mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 3 keunggulan utama yang saya ingin seluruh pengurus ini ketika menjelaskan, terutama tadi saya lihat ada target rekrutmen tokoh yang luar biasa banyaknya, ketika menjelaskan kepada mereka itu, ini penjelasan yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan tadi yang disampaikan oleh sumber optimisme tadi yang disampaikan oleh Ketua Bangter tadi, menurut saya ini menarik. Sebab tadi dari juga penyampaian Bang Sani tadi, ini optimismenya luar biasa. Ini ditafsir oleh Ketua Bangter yang tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa ini kebetulan kita ada di momen hijrah sekarang ini. Bahwa sebelum hijrah itu terjadi, kan pada dasarnya kaum muslimin ada dalam kesulitan besar, khususnya Rasulullah SAW. Jadi pada tahun ke-7 nubuwah itu, kan kaum muslimin diisolasi, diembargo oleh Quraisy. Dan masa isolasi itu berlangsung 3 tahun sampai tahun ke-10. Begitu embargonya selesai, terjadi lagi 2 peristiwa besar yang menimpa Rasulullah, yaitu meninggalnya 2 sumber dukungan utamanya, Abu Thalib dan Khadijah. Ini dukungan emosional dan juga finansial dari istri beliau, dari Khadijah, tapi juga backup dan proteksi politik dari Abu Thalib. Ini membuat Rasulullah SAW benar-benar kehilangan yang besar. Dan karena itu banyak sejarawan yang menyebut tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, di saat itulah Rasulullah SAW diperjalankan naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Islam itu, rukun dari 5 rukun Islam itu hanya sholat
Kalau syahadat kan di awal ya. Jadi sholat, puasa, zakat, dan haji. Hanya sholat yang tidak ada pengecualiannya. Dalam semua situasi. Jadi, apa namanya? Haji. Kalau orang mampu. Zakat. Ya. Kalau nggak jadi muzaki kan jadi mustahik. Kalau nggak jadi mustahik, nggak jadi muzaki, ya jadi ambil zakat. Iya kan? Dan kan tidak semua orang bisa berzakat ya. Artinya itu ada pengecualiannya, ada situasinya. Begitu juga dengan puasa. Walaupun misalnya orang sakit bisa meninggalkan puasa, musafir bisa meninggalkan puasa. Tapi orang sakit dan musafir tidak bisa meninggalkan sholat. Nah, perintah ini diterima oleh Rasulullah SAW di langit, di Sidratul Muntaha. Sekarang coba bayangkan kalau orang sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa di bumi, tiba-tiba diangkat naik ke langit. Seperti apa sih besarnya bumi itu tampaknya? Kan tidak kelihatan sama sekali. Dan itu artinya ruang. Ini ternyata ada ruang yang tidak terbatas. Ternyata bumi kita ini terlalu kecil. Ternyata Jazirah Arab itu terlalu kecil. Ternyata Mekah itu terlalu kecil. Kenapa pikiran kita difokus ke situ? Kenapa kita berkutat dalam pilihan yang terlalu kecil? Jadi perjalanan ini, yang fisik ini, memberikan pesan spiritual yang luar biasa. Bahwa ketika kita terhubung dengan zat yang kekuatannya tidak terbatas, maka persoalan kita di dunia ini kan menjadi lebih sederhana. Kebanyakan kita dunia ini terasa sempit karena kita merasa adalah bahwa dunia ini adalah begitu kita menghadapi masalah yang rumit, kita seperti orang yang pilihan yang orang-orang yang sama sekali tidak punya pilihan, mati akal. Tapi hijrah ini sebelum hijrah terjadi, perintah sholat itu diturunkan terlebih dahulu. Dan setelah itu tiba-tiba proses teknis menuju hijrah itu menjadi jauh lebih gampang. Karena hatinya sudah dibuka, pikirannya sudah dibuka bahwa masalah yang kita hadapi ini sebenarnya terlalu kecil. Dan terlalu banyak pilihan yang kita tidak ambil selama ini. Kalau Mekah sempit, kenapa tidak hijrah? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dia akan mendapatkan kelapangan. Tapi ide tentang hijrah itu adalah ide tentang keluar dari kesempitan menuju keterbatasan, menuju ketidakterbatasan. Itu ide dasarnya. Itu ide tentang keberdayaan dari dalam. Toh setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah 10 tahun kemudian, 8 tahun kemudian balik lagi kok ambil 10 tahun kemudian balik lagi ambil itu Mekah diambil alih kembali kok gitu. Setelah 8 tahun kemudian. Jadi itu hanya seperti satu jedah dalam sejarah, tapi intinya adalah perasaan berdaya. Sekarang ada kendalanya. Suku Aus dan Khazraj ini bertengkar terus. Ya kita bikin rekonsiliasi. Dan ternyata bisa. Sekarang kita kirim Mus'ab ke ke Madinah untuk melakukan persiapan untuk hijrah itu. Semua kendala itu tampak seperti kendala teknis karena beliau sudah keluar dari persoalan keterbatasan dalam pikiran, keterbatasan dalam perasaan, keterbatasan dalam ruang kepada ketidakterbatasan dalam pikiran, dalam hati, dan juga dalam ruang. Itu makna keberdayaan yang luar biasa yang diajarkan oleh sholat itu, sehingga hijrah itu tampak seperti peristiwa yang sederhana dalam proses. Karena proses besarnya sudah terjadi terlebih dahulu secara spiritual dan secara pikiran dan juga secara fisik yang dialami langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini saya ingin menyampaikan satu pesan kepada seluruh teman-teman semuanya di DKI, bahwa target besar kita itu jangan dianggap terlalu besar, anggap itu sangat mungkin terjadi. Buatlah itu mungkin terlebih dahulu dalam pikiran, dalam hati, sebelum dia menjadi nyata dalam kenyataan.
Siap. Jadi penciptaan pertama itu ada dalam imajinasi, ada dalam pikiran, ada dalam hati. Realitas itu adalah penciptaan kedua. Tidak ada sesuatu yang ada dalam realitas kalau pada dasarnya kita tidak pernah menganggapnya mungkin dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Tapi begitu kita menganggapnya mungkin dalam pikiran dan dalam perasaan kita, insya Allah dia akan menjadi kenyataan. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bergantunglah kalian kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Maksudnya yang tidak terbatas. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, begitu kita menjadikan target menjadi 1 besar atau 2 besar atau 3 besar di DKI ini, atau partai grade A itu masuk ke dalam wilayah kemungkinan, insya Allah dia akan masuk ke dalam wilayah realitas. Amin. Jadi wilayah, karena kita sudah memasukkannya terlebih dahulu dalam wilayah kemungkinan. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin semangat saudara-saudara semua ini bukan hanya ada di DKI, tapi mudah-mudahan semangat ini, gelora ini juga mengalir ke seluruh teman-teman di DPW di Indonesia, insya Allah. Amin. Nah, sekali lagi DKI bersyukur karena punya pimpinan yang berpengalaman, ya. Punya prestasi dan punya reputasi yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir, gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah ini timnya Bang Sani, Bang Didin, Bang Dite dan Rifko dan seluruh teman-teman ini, ini menjadi contoh dari tim yang kompak. Ini the dream team ini, insya Allah menjadi contoh dari DPW-DPW yang lainnya, insya Allah. Amin. Saya ingin pada bagian akhir ini mengucapkan terima kasih kepada pembaca pantun tadi. Ini siapa namanya tadi? Mbak Leni ya? Leni, siapa tadi namanya? Leni, maju lagi. Nama saya Leni Sundari, Pak. Tim Komet, Pak, dari DPW DKI Jakarta. Pantunnya luar biasa. Ya, Pak. Pantunnya mohon dibalas ya, Pak, ya. Pantunnya luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa itu begadangnya itu loh. Saya ini bukan ahli pantun. Maaf, Pak, kenapa sampai jam 4? Biar pas buat Bapak Ketua soalnya, Pak. Itu yang saya bilang, itu yang bikin ngeri pantunnya itu, begadang itu. Jadi yang kita terima cuma enaknya. Kita tidak merasakan prosesnya yang panjang, pergulatannya sampai keluar seperti itu. Dan ini mudah-mudahan insya Allah jadi satu satu contoh dari suasana bagaimana kita melakukan kerja-kerja besar dengan kegembiraan yang luar biasa. Yes. Siap. Saya selalu mengatakan bahwa pertahanan spiritual kita yang terakhir yang tidak boleh disentuh oleh serangan apapun itu adalah kegembiraan. Jangan ada peristiwa yang mencabut kegembiraan kita. Tidak boleh ada situasi, musibah, tantangan atau apapun yang mencabut kegembiraan kita itu. Sebab kegembiraan itu adalah energi yang membuat semua yang sulit itu nyaman dilalui. Sampaikan salam saya kepada seluruh kader di DKI. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu yang tidak terlalu jauh kita bisa kopi darat. Dan jaga kesehatan untuk semuanya. Perjalanan kita masih jauh, tantangan kita besar. Dan sekali lagi pertahankan kegembiraannya. Supaya kita selalu punya energi untuk melakukan hal-hal besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Anies Mata, ayo kita berdiri. Kasih aplaus.
Hidup Anies Mata. Hidup Gelora. Gelora yakin. Gelora siap. Gelora kerja. Menang insya Allah. Hidup Anies Mata. Hidup DKI Jakarta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anies Mata, Ketua Umum kita. Selanjutnya ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Acara itu apa ya, Bro? 3 bulan sepertinya ditunggu ya. Pengumuman lomba kreaton itu sudah tidak sabar lagi para peserta untuk diumumkan pemenang-pemenangnya. Agar Bapak Ketua tahu, kita ini ada lomba kreaton. Kategorinya video dan player. Boleh disebutkan Bro untuk pemenang videonya? Jadi kita belum tahu nih ya pemenangnya siapa aja. Pemenang 1, 2, dan 3. Tapi di sini ada nominasinya 3 tim. Yang pertama tim Volker. Volker mana? Volker mana? Volker. Tim Volker. Volker. Volker mana? Tim Volker. Dari Jakarta Utara. Saya lawan. Selanjutnya tim dari Tim itu masuk di dalam player ya. Dari player itu ada Geboy, ada Tawiku, dan Pandemic Digital. Menang. Untuk hadiah kami akan persembahkan, diserahkan langsung oleh Ketua DPW. Siap-siap pemenang menerima hadiah. Pemenang untuk menerima hadiahnya. Mantap. Langsung dari Ketua DPW. Ayo, siap. Mana dia orangnya, mana dia? Diterima untuk Tawiku. Digital. Tawiku. Oke, Tawiku. Siap-siap. Tawiku, siap-siap Tawiku. Satu. Ya. Tiga. Ya, silakan oleh Bang Tani. Kaget pula. Silakan langsung dibuka. Silakan oleh Bapak Ketua Bang Sani. Untuk pemenang kreaton tetap semangat, tetap kreatif. Kita bantu semua Gelora untuk menang. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Pak Anies Mata, terima kasih Pak Sekjen, Tidak lupa Pak. terima kasih semua Pak Ketua Banter, kasih Rasi. Kita tutup dengan pantun lagi Pak. Tutup dengan pantun. Kalau pulang ke Tanjung Balai, di Gelora bisa didaki. Rangkaian Rakowil hampirlah selesai. Selamat bergelora. Terima kasih semua. Terima kasih hadir. Selamat bekerja. Indonesia. Hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mirata, Pak Sekjen, terima kasih. Pak Zerofi, terima kasih. Para pendiri partai dari DKI, terima kasih. Ora Gelora, ora coblos.
kasih kendor. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Oh, ini yang juara ya? Karya W.S. Rendra. Iya kan dia Tuhan, setoran terakhir. wajahmu membayang di kota terbakar dan firman tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya, bukannya kulit yang disebar di bumi sebut, tapi bangsa dan wajah yang apabila malam turun nanti. Ustaz Adek lupa, Ustaz Adek sebagai itu bumper dan mesiu kembali lagi. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi yang mengkhianati. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Negara yang dianugerahi keberagaman kekayaan alam. Mohon pamit. Wassalamualaikum. Jajaran pulau yang terbentang dari ujung ke ujung. Pamit semua. Assalamualaikum. Dan terpisahkan Mohon pamit. oleh lautan yang begitu luas. Semangat semuanya. Dilengkapi oleh perbedaan suku, Semangat semuanya, kompak ras, terus. budaya, dan agama. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu mempertahankan budaya, kerukunan, dan persatuan negara. Jangan sampai nilai moral yang terdapat dalam Pancasila semakin lama akan menghilang. Budaya ada bukan untuk dibanggakan, namun untuk dilestarikan. Jangan sampai budaya ketimuran yang cenderung akan berkembang menjadi budaya barat yang terlalu liberal. Marilah mulai dari sekarang kita buka pikiran untuk menerima perbedaan itu dan setidaknya menghargai, karena budaya adalah kegiatan yang dilakukan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang. Artinya, budaya adalah warisan dunia bangsa Indonesia. Terima kasih pahlawan
berkat jasa yang tiada pernah terbalaskan, menjadikan Hai, saya Rita Indahyati, Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta. Kami siap untuk menggelorakan Indonesia, menggelorakan Jakarta, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selamat laksanakan Rakwil pertama DKI Jakarta. Saya Muslihat, saya di Gelora Indonesia, Sekretaris Bidang Pelayanan Masyarakat. Harapan saya untuk Gelora Indonesia menjadi wadah kebaikan dan kesejahteraan bagi umat muslim umumnya, juga bagi bangsa Indonesia khususnya. Pelayanan sosial dan crowdfunding di Partai Gelora Indonesia. Semoga kita dapat berkolaborasi. Saya Aziza Rahmawati dari Biro Rekrutmen dan Jaringan Bidang Pelayanan Masyarakat DPW DKI Jakarta Partai Gelora Indonesia. Dengan jaringan yang kuat, dengan jaringan yang kokoh, mari kita gelorakan ibu kota. Mari kita gelorakan Indonesia, menjadi Indonesia yang kuat, menjadi Indonesia yang hebat, menjadi Indonesia yang bermartabat. Saya Syifa Fatimah, Biro Rekrutmen dan Jaringan Bidang Pelayanan Masyarakat DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta. Gelorakan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hai, saya Silvian Setiawan, staf bidang pelayanan masyarakat DPW Gelora DKI Jakarta, siap melayani masyarakat untuk menuju masyarakat Jakarta yang lebih baik. Hai, saya Rike Farita Rizkyani, Biro Humas Bidang Pelayanan Masyarakat Gelora DKI Jakarta. Ayo, gelorakan semangat Indonesia menuju 5 besar dunia. Merdeka! Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Kesiapan kita menghadapi industri 4.0 adalah modal utama kemandirian bangsa. Bonus demografi